Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari pemrograman berorientasi objek. Di pertemuan keempat ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur perulangan dan pernyataan jam. Dosen mata kuliah pemrograman berorientasi objek merupakan tim teaching, yaitu saya, Gustin Setiani CSKOM MSI, untuk program studi informatika, dan Bapak Abednego Dwi Setiadi MKOM untuk program studi sistem informasi. Di pertemuan 4 ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur perulangan dan pernyataan jam pada Java. Untuk materi pokoknya, yang pertama ada perulangan, nanti kita akan membahas mengenai perulangan for, while, dan while. Sedangkan untuk yang kedua, pernyataan jam, kita akan membahas mengenai pernyataan break, pernyataan continue, dan pernyataan return. Perulangan atau loop atau statement perulangan atau iterasi berfungsi untuk melakukan perulangan terhadap satu perintah atau lebih selama kondisi tertentu terpenuhi. Jenis loop atau perulangan pada Java ada 3, yaitu 1 for, 2 while, dan 3 do while. Kita akan bahas satu persatu. Untuk perulangan for atau for loop, seperti pada struktur perulangan, yaitu melakukan pengulangan eksekusi kode beberapa kali. Jumlah perulangan ditentukan. Bentuk dari for loop yaitu ini, untuk pengkodingannya for dalam kurung in expression, condition, step expression. Nah, nanti di sini nih yang ketentuan-ketentuan perulangan yang akan dilakukan di dalam kurung ini. Lalu kita isi stepnya. Yang in expression ini inisialisasi dari variabelnya nih. Nanti variabelnya dituliskan di sini. Nah, kalau loop condition itu membandingkan variabel loop pada nilai batasnya, batas-batas dari loopnya nanti, misalnya mulai dan akhirnya perulangan itu bagaimana di sini. Lalu untuk step expression, melakukan update pada variabel loop. Ini biasanya nanti akan update-nya akan bertambah atau berkurang. Ini contoh untuk perulangan loop ya. Seperti biasa, codingan yang package public ini sudah ada di NetBeans ya. Kita memulainya dari bawah setelah public static void main-nya ini. Nah, seperti yang tadi rumusan dari for loop-nya, ada for dalam kurung tadi tipe datanya ya. Tipe datanya di sini saya membuatnya in. Lalu yang ini adalah loop condition-nya, yaitu di sini dibuat i sama dengan 1 titik koma, i kurang dari sama dengan 8 titik koma. Lalu yang ini seperti tadi adalah stack expression. Di sini saya membuatnya i plus plus. Simbol ini kalian ingat ada di pertemuan kedua. Ya. Lalu di sini statementnya adalah sistem .out.println Java NetBeans. Jadi nanti kondisi perulangannya adalah ditentukan sesuai ini. Dimulai dari i sampai kurang dari sama dengan 8. Berarti kalau kurang dari sama dengan 8, 8-nya masih ikut ya. Kecuali kalau kurang dari 8, berarti sampai dengan 7. Jadi nanti outputnya sesuai dengan statement yang dibuat terlebih dahulu ya, yaitu Java NetBeans. Kemudian ini ada plus i. Nah, i ini disesuaikan dari ketentuan loop yang telah dibuat ini, yaitu dari 1 sampai dengan 8. Berarti nanti outputnya adalah Java NetBeans 1 sampai Java NetBeans 8. Seperti itu untuk perulangan yang for ya. Nanti silakan kalian coba masing-masing. Selanjutnya kita bahas tentang perulangan while. Statement while loop adalah statement atau block statementnya diulang-ulang sampai mencapai kondisi yang cocok. Perulangan menggunakan keyword while mengandung arti selama kondisinya bernilai benar, maka lakukan perintah. Ini bentuk dari perulangan while-nya ya, yaitu di sini while, terus boolean expression-nya, lalu di selanjutnya adalah statement-nya. Perlu diingat boolean while-nya berarti kan ada true or false-nya ya. Kita lanjut ke contoh. Untuk contoh while ini saya buat outputnya sama dengan yang loop for.
Cuma di sini sudah dikondisikan menjadi loop while. Kita tuliskan tipe datanya in, lalu kondisinya i sama dengan 1, nanti supaya dimulainya yaitu 1. Lalu kita buat while-nya. Di sini ada boolean expression-nya ya. Di sini saya buatnya true-nya adalah i kurang dari sama dengan 8, masih sama seperti tadi. Kemudian di sini kita tulis statement-nya yaitu Java netbin plus i. Kemudian step expression-nya di sini masih sama, saya buat i plus plus. Nanti output dari loop while ini yaitu sama kayak yang tadi, yaitu kita lihat statement-nya dulu yaitu Java netbin plus i. I-nya adalah dari ini ya, i1. Nanti yang akan keluar yaitu Java netbin 1. Lalu saya membuat aturannya adalah i plus plus, jadi meningkat 1 gitu ya, sampai kondisinya 8. Jadi nanti outputnya akan Java netbin 1 sampai Java netbin 8. Nah, dari contoh for dan while ini saya rasa kalian bisa memahami bedanya while dan for ya. Dari tata letaknya beda, cuma nanti intinya akan sama, hanya beda di tata letak saja. Kemudian untuk while bertingkat sama dengan if ya, ada bersarang. Di sini ada while bertingkat, yaitu susunannya akan seperti ini. While kondisi perintah, while perintah, while perintah atau statement. Untuk contohnya nanti kita diskusikan lebih lanjut di forum diskusi kita. Oke, kita lanjut untuk perulangan do while. Do while loop mirip dengan while loop. Statement di dalam do while loop akan dieksekusi beberapa kali selama kondisi bernilai true. Perbedaan antara while dan do while loop adalah di mana statement di dalam do while loop dieksekusi setidaknya 1 kali. Ini contoh penulisan untuk do while-nya, yaitu do, lalu kurung buka, kita tulis statement-nya terlebih dahulu, baru setelah itu kita tuliskan while boolean expression-nya. Contoh dari do while-nya yaitu kita tuliskan dulu tipe datanya, itu in i sama dengan 1. Lalu ada do, ini tuliskan statement-nya Java netbin plus i plus plus. Kemudian di kurung tutup dulu, baru kita tuliskan while i kurang dari sama dengan 8. Jadi nanti untuk outputnya masih sama seperti perulangannya sebelumnya ya, yaitu Java netbin 1 sampai Java netbin 8. Nah, kemudian di sini tadi kan dibilangnya mirip ya, do while mirip dengan while. Di sini saya menuliskan mengenai while dan do while tanpa merubah aliran program. Di sini kalau kalian memiliki program do while bisa dirubah menjadi while. Strukturnya masih sama ya, do, perintah, while. Nah, kemudian bila nanti saya meminta kalian merubah program do while menjadi while, itu tinggal diubahnya menjadi perintah atau statement, while, lalu statementnya, nih, tanpa merubah aliran program. Nah, sedangkan jika kalian memiliki program file ingin diubah menjadi do while, itu bisa menjadi seperti ini, while, kondisi, statement. Lalu untuk merubah do while-nya menjadi if, kondisi, do, statement, while, lalu ditutup. Ini jika kalian ingin merubah dari do while ke while maupun dari while ke do while. Ini seperti ini tanpa kalian merubah aliran program ya, hanya merubah susunannya aja, tapi nanti outputnya akan sama. Untuk perulangan sudah selesai saya jelaskan, kita lanjut untuk ke pernyataan jam. Java menyediakan pernyataan jam terkendali sebagai berikut, ada break, continue, dan return. Pernyataan-pernyataan ini mentransfer kendali ke bagian lain di program. Pernyataan break. 1. Perintah yang digunakan untuk menghentikan kegiatan pengulangan. 2. Pernyataan ini digunakan untuk keluar dari switch dan juga keluar dari suatu loop. Jadi untuk di pertemuan ketiga mengenai percabangan terkait yang switch, sudah ada kode programnya yang menggunakan pernyataan break. Yaitu saat saya mencontohkan switch yang jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, itu sudah ada contoh penggunaan pernyataan break. Apabila perintah break diberikan, maka program akan keluar dari perulangan yang berada persis di atasnya. Contoh, perintah break setelah perintah lain, maka program akan keluar dari dalam perulangan while.
Ini ada contoh struktur penulisannya ya, seperti ini, di mana kondisi briefnya bisa di tengah ataupun di akhir dari kondisi. Kemudian, bila perintah break diberikan di dalam pernyataan if, maka program akan keluar dari perulangan yang persis di atasnya. Kita ke contohnya. Ini saya kasih contoh dari jam break gitu ya. Yaitu di sini kita tulis untuk tipe data dan variabelnya saya tulis i sama dengan 0. Untuk statementnya ini kalian tidak perlu ditulis pun tidak apa-apa. Di sini hanya saya menuliskan judul saja. Lalu di sini saya buat while i kurang dari 8. I plus plus if i sama dengan 7 break. Lalu di sini dituliskan sistem out println bilangan terakhir adalah plus if. Sesuai pengertiannya, apabila perintah break diberikan, maka program akan keluar dari perulangan yang berada persis di atasnya. Jadi dia akan berhenti di if ini ya. Jadi nanti outputnya silahkan kalian coba dan cermati. Output dari program ini, selain nanti ada tulisan demo break, juga ada bilangan terakhir adalah, yaitu sesuai dari sini. Jadi bilangan terakhir adalah 7. Karena di sini dibintanya jika 7 berhenti. Seperti itu. Kemudian kita lanjut di pernyataan continue. 1. Pernyataan ini digunakan untuk segera berlanjut ke proses perulangan berikutnya. 2. Perintah yang digunakan untuk melewati kegiatan yang ada di bawah perintah tersebut dan melanjutkan pengulangan. Ketiga, perintah continue digunakan untuk menghentikan operasi saat itu, mengabaikan perintah hingga perulangan berakhir. Kemudian kembali pada perintah while. Ini susunannya saya di sini masih menggunakan yang while ya, dan continue-nya ada di statement di bawah statement pertama. Di sini saya memberikan contoh untuk continue-nya. Di sini saya membuatkan variabel dan tipe datanya ada 2, yaitu int i sama dengan 0 dan k sama dengan 0. Biasa di sini adalah judul. Lalu di sini saya membuat kondisinya, yaitu menggunakan for k sama dengan 1, k kurang dari sama dengan 8, k plus plus. If k sama dengan 3, i sama dengan k, continue. Kemudian ditutup else, system of println bilangan ke plus k. Lalu di sini ada statement lagi, perulangan telah dihentikan oleh continue pada bilangan ke berapa. Ini posisi penulisan continue-nya di sini. Nah, untuk outputnya di sini seperti biasa kita lihat dulu dari statementnya. Statementnya pasti jelas keluar yang ini dulu, demo continue. Kemudian kita lihat statement yang kedua ini, yaitu bilangan ke plus k. Nah, di sini berarti yang output yang keluar adalah bilangan ke 1, 2. Dari 2 kita akan langsung ke bilangan 4. 5, 6, 7, 8. Jadi nanti urutannya adalah 1 sampai 8, tetapi 3-nya tidak ada. Nah, kenapa 3-nya tidak ada? Ingat dari fungsi ini. Nah, akan outputnya di sini. Kemudian dari setelah 8 ada perulangan telah dihentikan oleh continue pada bilangan ketiga. Seperti itu. Jadi dia akan berhenti, tapi lanjut ke proses selanjutnya. Segera berlanjut ke proses perulangan berikutnya. Jadi, melewati kegiatan yang ada di bawah perintah. Jadi, 1, 2, 3-nya dilewatin langsung ke 4. Oke, untuk pernyataan return, singkat saja penjelasannya. Pernyataan ini digunakan untuk segera keluar dari fungsi atau metode. Untuk pernyataan ini kita bahas lebih lanjut contoh programnya di forum diskusi kelas masing-masing. Oke, untuk pertemuan keempat ini sudah selesai saya jelaskan. Bila saya ada salah pengucapan atau salah penjelasan, saya mohon maaf. Semoga ilmu tentang perulangan dan pernyataan jam ini bisa bermanfaat bagi kalian. Kita lanjut ke forum diskusi kita untuk mendiskusikan lebih lanjut materi di pertemuan keempat ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.